Kalau vibrasi itu adalah remote control, kehidupan itu adalah TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Diana Amalia Zain. Sekarang aktivitas saya adalah sebagai ibu rumah tangga. Saya ibu dari 2 anak usia 8 dan 12 tahun. Tapi sebelumnya saya pernah berkarir di luar rumah itu kurang lebih 12 tahun. Sejak saya kuliah saya udah nyambi kerja jadi penyiar radio. Terus juga pada saat lulus menjadi penyiar di salah satu stasiun TV, nggak perlu disebut merek lah. Dan setelahnya saya konsisten di jalur psikologi, assessment, rekrutmen, training, ya pokoknya psikologi industri. Sampai akhirnya tahun 2015 saya memutuskan untuk bekerja dari rumah. Apakah itu takdir? Atau itu adalah sepenuhnya saya yang menciptakan realitanya? Kalau di agama saya ada beberapa persepsi. Kalau dari golongan Mu'tazilat mengatakan bahwa ya sesuai dengan surat Ar-Ra'd dong, bahwa tidak akan berubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Artinya realita yang saat ini kita alami, yang kita tempuh adalah ciptaan kita sendiri, adalah semata-mata ikhtiar kita. Tapi ada juga golongan Jabariyah ya, yang mengatakan bahwa segala sesuatu ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi ya buat apa usaha ngoyo-ngoyo kalau memang kita takdirnya jadi orang miskin ya miskin aja. Kalau tahu-tahu jadi orang kaya ya nggak usah usaha berat juga pasti kaya. Nah ini golongan Jabariyah. Sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, mohon maaf kalau yang non muslim mungkin kurang familiar ya dengan istilah ini ya. Tapi saya yakin juga sebagian besar teman-teman di sini memiliki persepsi bahwa itu adalah perpaduan dari keduanya. Bahwa ikhtiar kita pasti diperhitungkan untuk menciptakan realitas saat ini, tapi juga ada ketetapan Tuhan yang memang tidak bisa diganggu-gugat. Saya analogikan seperti ini. Kalau seandainya kita membayangkan kehidupan ini adalah suatu pohon besar yang dahannya banyak, ya, dahan mana yang akan kita ambil itu adalah sepenuhnya ikhtiar kita, usaha kita, kehendak kita. Tapi kemudian setelah kita memilih dahan tersebut, yang kita dapati ada tupai di situ, ada kampret, digigit semut, itu adalah takdir yang memang gak bisa terhindar ketika kita sudah memilih. Seandainya kita memilih dahan yang lain, mungkin yang kita temui lain lagi. Bisa jadi di situ menemukan ada banyak buah-buah ranum yang siap dipetik misalnya, kayak gitu. Nah, ini adalah takdir yang juga terjadi atas pilihan yang sudah kita ambil. Gitu. Nah, tapi ada satu lagi nih variabel yang menentukan realita kita saat ini, yaitu vibrasi. Vibrasi itu apa sih? Vibrasi adalah gelombang energi yang kita pancarkan kepada semesta dan akan kembali lagi kepada kita tergantung gelombang seperti apa yang kita pancarkan. Nah, mungkin masih terkesan abstrak ya. Vibrasi ini mungkin ada karena kita merupakan satu kesatuan energi. Makin abstrak lagi nih. Kalaupun secara material kita terlihat terpisah-pisah, sebetulnya kita ini satu kesatuan loh. Misalnya nih, pernah nggak pas lagi di sekolah, zaman sekolah dulu, kita lagi nulis, ada ngeliatin gua di belakang. Terus kita nengok, kebetulannya ngeliatin kita. Jadi padahal kan di punggung kita nggak ada mata ya, tapi kenapa perasaan kok kayak ada yang ngeliatin? Nah itu contoh adanya vibrasi. Kayak ponsel deh, terima sinyal kan nggak kelihatan sinyal tuh bergelombang di udara ya. Begitupun kita ini memancarkan sinyal itu gitu, pancaran energi itu yang mungkin kita sebut sekarang vibrasi ya. Atau pernah nggak ketika kita mengalami masalah, terus atau orang terdekat kita, katakanlah ibu ya, menelpon dari kampung, "Dok, kamu nggak apa-apa? Kok ibu gelisah ya?" Dalam hati, kok ibu tahu ya? Aku kan habis diputusin pacar. Ternyata anaknya bucin gitu. Ya pokoknya hal-hal seperti itulah yang banyak contoh sekali bahwa kita ini sebetulnya memancarkan vibrasi yang orang akan tangkap. Dan tidak hanya orang loh, bahkan tanaman, binatang itu juga bisa menangkap vibrasi kita. Bahkan mereka bisa jadi lebih peka. Ada satu penelitian di mana ada tanaman yang setiap hari menerima afirmasi positif. Ketika kita siram, kita sambil memuji, "Oh, buahmu bagus. Kalau kamu bermekaran pasti kamu jadi tanaman paling cantik," dan lain-lain. Memang akhirnya dia tumbuh menjadi tanaman yang sangat cantik. Tapi di satu sisi ada tanaman yang melulu dimaki-maki. Bantet, daunnya juga butek warnanya. Dan akhirnya memang dia nggak akan tumbuh dengan baik. Gitu. Karena apa? Bukankah dia mengerti bahasa manusia? Bukan.
tapi dia mengerti bahasa universal, yaitu vibrasi. Lalu dikatakan vibrasi itu sebetulnya adalah doa. Itulah esensi dari doa. Dan saya setuju sekali. Karena doa yang khusyuk itu yang seperti apa sih? Yang menyertakan konsentrasi batin yang tinggi, segenap perasaan jiwa raga kita terkoneksi pada Sang Pencipta. Kayak gitu kan? Kalau doa yang nggak khusyuk ya udah yang dirapal seperti mantra aja, nggak ada makna, nggak membekas di hati. Makanya kan dikatakan doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijabnya bagi Allah gitu. Akan didengar Tuhan. Makanya hati-hati kalau kita menzolimi orang, doanya itu sangat makbul. Itu karena dia memanjatkan doa dengan perasaan yang segenap hati sekali sehingga vibrasinya tinggi dan terkoneksi pada Sang Pencipta. Di situ penjelasannya. Ya, begitupun kalau kita katakan doa ibu kepada anaknya, doa istri kepada suaminya, itu disebut sebagai doa-doa yang makbul. Tentu dengan catatan ya, ibu yang seperti apa, istri yang seperti apa gitu. Apakah yang memang secara spiritual terkoneksi dengan baik pada Tuhan atau tidak gitu. Tapi yang jelas memang makhluk perempuan ini memiliki keunggulan tersendiri dalam hal vibrasi. Karena memang perasaan mereka lebih dominan ya. Jadi kalau maling kundang itu dikutuk jadi batu sama ibunya dan itu bukan legenda tapi kejadian nyata, saya sih percaya aja loh. Intinya bahwa area vibrasi ini bukan main-main loh. Dan kita juga nggak bisa pura-pura terhadap itu. Jadi suatu perasaan yang sangat intens yang kemudian terpancar ke alam semesta itu memang akan dikembalikan pada kita dengan peristiwa-peristiwa atau orang-orang yang memancarkan vibrasi yang sama seperti yang kita pancarkan. Nah, kita main analogi lagi. Seolah-olah seperti dunia ini adalah TV yang maha besar dan kita bisa menentukan channel mana aja yang bisa kita tonton. Ya. Kalau vibrasi kita cenderung negatif, misalnya lihat tetangga beli mobil baru, gue tahu itu suaminya pasti korupsi, nyinyir mulu, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, kayak gitu tuh. Nah, maka nanti semesta akan membalikan lagi gelombang yang sama pada kita. Kita akan dipertemukan sama orang-orang yang juga gak kalah nyinyir. Kita akan melulu berkonflik dengan siapapun yang kita temui. Ada aja permasalahannya. Seperti itu. Atau misalnya kalau kita memutar channel yang baik, aku yang belajar, aku pantang menyerah, aku memang pernah disakiti tapi aku memaafkan, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki getaran vibrasi kurang lebih sama. Nah, di sini harusnya menimbulkan perenungan ya. Selama hidupku aku jadi orang julid, apa malaikat baik hati ya gitu. Itu jadi pembelajaran. Kalau vibrasi itu adalah remote control, kehidupan itu adalah TV-nya. Mana yang mau kita tonton? Apakah sinetron yang penuh dendam, amarah dengan zoom in zoom out teneng gitu? Atau dunia yang penuh kedamaian, dunia penuh keceriaan dan diisi dengan rasa syukur yang terpanjat tahan hentinya kepada Sang Pencipta, maka di situ akan ditentukan channel seperti apa yang akan kita tonton atau kehidupan seperti apa yang kita alami. Nah, kalau kita analogikan lagi, ini saya senang banget dengan analogi ini. Donald Bebek sama si Untung, lihat ya bedanya di mana? Donald Bebek itu apa aja dikeluhin, suaranya ya udah lain kan, ngomel mulu gitu kan. Akhirnya apa? Kemalangan demi kemalangan yang terjadi pada dia kan. Nah, beda dengan si Untung. Untung itu orangnya supel, terus dia cepat lihat peluang, terus dia agak relax orangnya, tapi dia cukup bersyukur gitu. Wah, thank you for inviting me ya, kira-kira kayak gitu. Dan akhirnya yang terjadi keberuntungan demi keberuntungan yang dialami gitu. Ya begitupun kita manusia. Kalau kita sering memutar channel yang penuh dengan kemarahan, dengan balas dendam, angkara murka dan lain-lain, maka memang problem kita nggak akan pernah selesai gitu. Banyak problem psikologi yang cukup berat bersumber dari anak yang diasuh oleh ibu yang vibrasinya rendah. Makanya dikatakan happy mom, happy family. Di mana rumah itu ibunya bahagia, maka keluarga itu akan bahagia. Jadi buat para suami nih, pintar-pintar bahagiain istri. Karena kalau seorang ibu di rumah itu bahagia, tentram hatinya, maka insya Allah seluruh penghuni rumah itu juga tentram.
Tapi bukan menjadi pembenaran lalu istri jadi bersikap sewenang-wenang. Justru kita memang yang harus paling banyak introspeksi. Karena dampak yang kita timbulkan pada anak cucu kita nanti sangat luar biasa. Saya tidak mengecilkan peran ayah di sini, tapi ketika peran ibu nol di situ, atau mungkin bukan nol tapi negatif, banyak memancarkan vibrasi negatif, maka anak-anak itu tumbuh dengan banyak masalah di dalam dirinya. Itu adalah struggling yang kayaknya tuh seumur hidup memperjuangkan. Vibrasi ini memang nggak main-main, dampaknya juga berkelanjutan sebetulnya. Tapi apakah vibrasi yang tinggi itu bisa dibuat-buat? Kalau murni ada dalam hati sebagai suatu entitas di dalam diri kita yang kita ciptakan, gitu ya. Mungkin mulanya sih dari logika. Ada yang menarik cerita salah seorang teman yang dulu tergabung di Madabahana, marching band UI. Ya, katanya di setiap performance kita akan ada satu titik jeda di mana semua tidak memainkan alat musik dan perhatian tertuju hanya pada juri. Yang mereka katakan dalam hati mereka dalam sepersekian detik itu adalah kita menang. Itu. Dan mereka juga diajar teknik tapping ya waktu itu. Setiap latihan tuh selalu menepuk bagian ini. Kita menang, kita pasti bisa. Kita menang, kita pasti bisa. Ya, dan itu juga dipraktekkan pada saat performance live. Ada satu detik, dek, semua turun tangannya, kita menang. 2-3 detik, set, naik lagi. Nah, dan memang kejadiannya mereka jawara di mana-mana. Gak tahu sekarang ya MBUI kayak apa. Tapi itu adalah suatu vibrasi yang dikondisikan, yang diciptakan, dan mungkin sebetulnya sudah dikreat sejak lama sebelum performance, sehingga itu menjadi genuinely ada dalam hati mereka keyakinan bahwa mereka pasti menang. Gitu, ini menarik sekali. Dan ini adalah salah satu contoh vibrasi yang sukses. Nah, tapi ada juga nih misalnya kita mau masuk ke suatu gang yang sempit dan gelap malam hari. Kita mengakses vibrasi yang rendah, yaitu rasa takut. Rasa tidak percaya bahwa Tuhan akan melindungi. Tidak akan ada terjadi apa-apa terhadap kita. Kalaupun ada makhluk halus, dia tidak akan kuasa menyakiti kita. Karena kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna gitu. Logikanya bicara seperti itu. Di bibirnya juga mengucapkan doa, ya Allah. Tapi dalam hatinya gak bisa bohong, dia takut banget. Dia takut banget. Doanya gak cukup untuk mengentaskan rasa takutnya. Artinya apa? Vibrasi yang terpancar tetap negatif. Bahwa tetap ada rasa tidak percaya bahwa Tuhan akan melindungi. Tapi mulut ini tetap berdoa, ya, logikanya bilang, gak, gue gak takut. Hatinya gak bisa bohong, dia takut. Kontang, ada kaleng kena tikus got, langsung lari tunggangan. Run. Wah, dan mungkin benar kejadian akhirnya dia ketemu sama Mbak Kunti gitu, atau apapun. Intinya bahwa vibrasi itu gak bisa dibuat-buat kalau tidak sesungguhnya datang dari dalam hati kita. Ya, sama juga kalau kita berusaha untuk bersikap baik, ya aku memaafkanmu, mulut tersenyum, bicara juga gue udah maafin lo, tapi hati kita nggak bilang gitu. Ya. Maka ini yang akan terpancar. Sama juga kayak tadi analogi doa ya, sepanjang apapun kalau kita nggak khusyuk, kalau perasaan kita nggak terkoneksi sama yang kuasa, maka bisa jadi doa kita nggak akan sampai. Seperti itu mekanismenya. Nah, terus bagaimana sih membangun vibrasi yang positif, vibrasi yang tinggi itu bagaimana? Ya berlatih ya mulai dari apa? Dari berprasangka baik. Terhadap apa? Terhadap manusia, terhadap peristiwa, dan terhadap Sang Pencipta. Ya, jadi pada saat ada orang yang melakukan kejahatan pada kita, menyakiti kita, ya apalagi sebagai orang yang berlatar belakang psikologi ya, kita akan dengan mudah menelusuri apa ya motif dibaliknya, kenapa ya dia seperti itu, oh pelasunya begini, oh pelasunya begitu. Marah sih masih ada, marah manusiawi, tapi kemudian kita tidak menyimpan dendam. Bisa jadi jatuhnya kita jadi kasihan gitu. Saya tidak membiarkan diri saya tersakiti walaupun dia memang benar menyakiti. Saya yang punya kendali atas apa yang harus saya rasakan. Nah, ini orang yang sudah berlatih nih. Begitupun ketika mendapat peristiwa yang malang ya, kalau kita berpikir bagaimana Tuhan itu sudah menciptakan skenario yang terbaik buat kita, peristiwa yang malang itu pada akhirnya akan kita dapati juga menyimpan hikmah yang luar biasa ya. Mungkin kalau kita runut ke 2 tahun belakang, lalu kita mengingat, oh pantesan dulu gue dapet kayak gini,
ternyata ini supaya gini toh. Itu contoh berbaik sangka. Dan kalau kita bisa melatih diri kita berbaik sangka, bahkan untuk yang masih terjadi saat ini atau yang akan terjadi masa akan datang, itu sebagai ruh, itu jiwa yang tenang ya, sesuai dengan salah satu ayat Quran, kembalilah kepadaku hai jiwa-jiwa yang tenang, karena itulah sungguhnya tujuan kita, menjadi tenang, tentram, damai di hati gitu. All good, walaupun yang terlihat zohirnya merupakan suatu kemalangan, tapi yang ada dalam hati kita hanya bersyukur, bersabar, maka kenikmatan itu kan terus ditambah oleh Sang Pencipta. Kejadian-kejadian yang baik, orang-orang yang baik itu akan terus menghampiri dalam kehidupan kita, dan sejatinya orang akan melihat hidupnya penuh berkah ya. Padahal yang dikondisikan pertama kali adalah bagaimana vibrasi yang terpancar di dalam diri kita kepada alam semesta.